Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 5 yang soleh dan soleha? Ketemu lagi dengan Pak Dihar. Kali ini kita akan belajar satuan debit. Baik teman-teman, untuk menghafal rumus satuan debit ini ada kata kuncinya. Ya, sebagaimana pekan lalu kamu sudah belajar satuan kecepatan, di mana rumusnya adalah jarak sama dengan kecepatan kali waktu. J, K, dan W. Maka kata kunci untuk rumus satuan debit ini adalah kecepatan. Nah, di dalam debit ya itu juga ada kecepatan, yaitu kecepatan air. Kecepatan air ini biasa disebut dengan debit. Nah, kecepatan air itu adalah debit. Nah, inisial debit adalah huruf D. Maka untuk rumus satuan debit kamu ingat saja ya, pada rumus JKW kamu ingat saja kecepatannya. Kecepatannya ini kamu ganti dengan debit ya. Kalau rumus JKW kan kamu sudah hafal. Nah, kata huruf K-nya untuk satuan debit, huruf K-nya kamu ganti dengan huruf D, yaitu debit. Nah, ini jadi kunci. Ya, kemudian waktunya tetap ya, debit dikali dengan waktu. Kemudian kalau di satuan kecepatan ini ada jarak. Nah, di satuan debit dia adalah volume. Volume itu adalah berapa banyak ruang wadah tempat yang dapat terisi. Maka volume sama dengan debit dikali waktu. Nah, kemudian untuk memudahkan juga ini ada segitiga satuan debit sama dengan segitiga satuan kecepatan JKW. Ini untuk debit ya, yang sejajar D dan W, D kali W ini letakkan di bawah. Letakkan di bawah. Yang di atasnya adalah volume. Ya, paham ya? Kata kunci untuk satuan debit adalah kecepatan. Kecepatannya adalah kecepatan air. Kecepatan air itu adalah debit. Oke, lanjut. Baik, untuk penggunaan segitiga ini sama dengan penggunaan pada segitiga kecepatan. Ya, di mana yang ditanya maka huruf itulah yang ditutup. Paham ya? Sama seperti satuan kecepatan. Nah, di dalam satuan debit juga nanti di dalam soal-soalnya kita akan menemukan bahwa kita harus mengkonversi, merubah satuan liter. Kemudian kita juga harus konversi, merubah satuan waktu. Dan bahkan kadang-kadang ada juga aturan pembagian pecahan di dalam menyelesaikan soal-soal satuan debit. Oke, siap? Yuk kita masuk pada latihan soalnya. 54 meter kubik per menit sama dengan titik-titik liter per detik. Ya, lihat. Di sini ada meter kubik menjadi liter, ada menit menjadi detik. Yuk. Nah, kita rubah nih. Meter kubik jadi liter. Ini jadi liter. Menit jadi detik. Yuk kita satu-satu kita rubah. Kita dari meter kubik ke liter. Kita hitung loncatannya. Dari meter kubik ke liter. Berapa kali loncatan? 1, 2, 3. Ternyata ada 3 kali loncatan ke kanan. Maka kita tambahkan angka 0 sebanyak 3 kali. Oke, satuannya liter karena sudah loncat ke sini jadi liter. Nah, di dalam soal ini kita lihat 54 meter kubik per menit. Nah, ada pernya. Per itu maknanya adalah dibagi. Makna per itu bisa artinya adalah dibagi. Maka 54.000 liter dibagi. Nah, dibagi apa Pak? Nah, ini satuan waktunya. Kita lihat dari menit ke detik. 1 menit berapa detik? 1 menit itu 60 detik Pak. Oke, kalau gitu kita tulis di sini 60 detik. Nah, ini sudah mau selesai, tapi belum kita sempurnakan. Kita lihat nih satu-satu satuannya. Ini liter, ini liter. Oke, ini detik, ini detik. Oke, nah tinggal kita angka ini yang perlu kita bagi. 54.000 dibagi 60. Yuk kita bagi. 54.000 dibagi 60. Nolnya coret 1,
Tersisa 5.400 dibagi 6. Ada 0, 2 ya. Maka nolnya ini kita pisahkan dulu. Ya, agar lebih mudah nolnya kita pisahkan. Tersisa angka 54. 54 dibagi 6 sama dengan 9. Tambahkan 2 buah angka 0 sama dengan 900 liter per detik. Oke, mudah ya. Kalau masih belum ini nggak apa-apa, tonton lagi. Oke, contoh soal lagi. 3000 ml per menit sama dengan titik liter per jam. Dari mililiter dirubah jadi liter, dari menit dirubah jadi jam. Oke, mana mililiter ini? Oh, mana liter ini? Oke, kita rubah ya. Kita rubah satu-satu. Mililiter ke liter. Ya, 3000 mililiter. Dari sini ke ternyata bergeraknya ke kiri, Pak. Oke, bergerak ke kiri sebanyak berapa kali? 3 kali. Oke, berarti kita beri tanda koma sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Hasilnya adalah 3 liter. Nah, ingat di sini ada tanda bagi per menit, maka kasih tanda bagi. Dibagi dari menit ke jam. Nah, kita rubah nih dari menit ke jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti kalau 1 menit sama dengan 1/60 jam. Ya, kalau kamu masih belum ini, ada videonya di Padihar, ada satuan waktu ya, bisa kamu lihat. Oke, kita masukkan nih, kita masukkan 1 menit ke jam. 1 menit sama dengan 1/60 jam. Kita lihat, ini sudah mau selesai tapi belum sempurna. Kita lihat, ini liter. Oke, cocok. Ini jam. Oke, cocok. Nah, tinggal yang ini, yang angkanya. Angkanya masih berantakan, masih belum sempurna. Kita selesaikan dulu angkanya nih. Ini angka yang ini masih belum sempurna. Kalau satuannya sudah sama seperti yang diminta. Oke, 3/1/60. Ingat, makna per itu adalah bagi. Maka 3/1/60 adalah 3 dibagi berapa? Pinter, 1/60. Nah, kamu ingat lagi tuh aturan pembagian pecahan. Bila pembagian pecahan baginya berubah menjadi kali pecahannya ya, 1/60, yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Betul sekali. Nah, tinggal kita selesaikan. 3 kali 60 ya per 1 sama dengan 180 liter per jam. Oke, sampai sini bisa? Gak apa-apa. Kalau masih belum paham, masih belum menangkap apa yang Pak Diar maksud, tonton terus aja. Insya Allah nanti lama-lama akan mengerti. Oke, lanjut. Sekarang soal cerita. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 3 liter per menit. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah kolam sampai penuh adalah 1 jam, berapakah volume air dalam kolam tersebut? Yuk, kita cari diketahuinya. Diketahuinya apa nih? Debitnya berapa? 3 liter, Pak. Oke, debit 3 liter. Terus apa lagi? Waktunya 1 jam, Pak. Oke, kita tulis debit 3 liter per menit, waktu 1 jam. Nah, ditanya apa? Ditanya volumenya, Pak. Nah, kalau ditanya volume, maka huruf volumenya ini yang kita tutup. Tersisa adalah debit berdampingan dengan waktu. Maka debit dikali waktu. Itu dia tuh. Yuk, kita masukkan angkanya. 3 liter per menit ya garis bawah menit, kemudian kali 1 jam. Oke, nah kita teliti lagi, Pak, ini ternyata satuan waktunya beda ya, beda besaran, sama-sama satuan waktu tapi beda besarannya, ini dalam jam, ini dalam menit. Nah, oh iya, berarti ini harus kita samakan, sama-sama satuan waktu tapi besarannya berbeda. Ini menit, ini jam. Oke, kita rubah ke menit ya, 3 liter
ya, kita rubah ke menit, 3 liter per menit dikali 1 kali 60 menit. 1 jam itu adalah 60 menit. Udah sama nih ternyata satuan waktunya. Ini menit, maka bisa kita coret. Nah, langsung nih tersisa angka-angka ini, tinggal kita kalikan. 3 liter kali 1 kali 60 sama dengan 180 liter. Bisa ya sampai sini ya? Bisa kan ya? Pak, kalau dirubah dalam ini kan dirubah dalam menit. Kalau dirubah dalam jam bisa nggak, Pak? Bisa. Nah, yang menit ini kamu rubah dalam jam. Yuk, coba kamu coba ya. Insya Allah kamu bisa kok. Oke, contoh berikut lagi. Sebuah wadah yang bervolume 2400 meter kubik akan diisi penuh air dari keran selama 20 menit. Berapakah debit aliran dari keran tersebut? Oke, kita lihat apa yang diketahuinya. Volumenya, Pak. Oke, betul. Apalagi ini nih 20 menit. Oh, waktu, Pak. Ya, volumenya 2400 meter kubik, waktunya 20 menit. Yang ditanya apa? Yang ditanya debit. Oke, berarti inisialnya huruf D ini kita tutup. Yang tersisa adalah volume dibagi waktu. Iya, ini dia. Volumenya berapa? 2400. Waktunya berapa? 20 menit, Pak. Kita tulis. Nah, ini sudah kita tulis nih. 2400 meter kubik 20 menit. Nah, meter kubik dan menit ini beda jenis. Ya, karena dia membagi, maka kita tulis dua-duanya. Gak bisa dibagi karena itu adalah beda jenis. Nah, angkanya ini yang bisa kita bagi. 2400 dibagi 20. Berapa hasilnya? 120 meter kubik per menit, atau kita tulis 120 meter kubik per menit dalam bentuk panjang seperti ini. Nah, kadang-kadang teman-teman di soal suka ditanya waktunya itu dalam detik. Ya, dalam pilihan ganda. Ya, emang kadang-kadang suka-sukanya yang buat soal sih ya, suka-sukanya. Nah, kamu lihat tuh kalau dalam soal apa yang ditanya, apa dalam menit, apa dalam detik, atau dalam jam. Nah, ini kita rubah. Yuk kita lihat. 2400 meter kubik dibagi 20 menit. Nah, dia ternyata diminta dalam detik. Oke, berarti dari menit ke detik 1 menit berapa detik? 1 menit itu 60 detik. Berarti kalau 20 menit 20 kali 60 detik. Oke. Kita kalikan. 2400 dibagi 20 kali 60. Hasilnya adalah 2400 per 1200 meter kubik per detik. Nah, ini bisa kita bagi langsung. Hasilnya adalah 2 meter kubik per detik. Pak, ini kok beda, Pak? Ini 2, ini 120. Jelas beda. Karena satunya ini dalam menit, satunya ini dalam detik. Bila ini dirubah ke detik, ini pun juga hasilnya adalah 2 meter kubik. Kalau ini dirubah ya, menit ini dirubah ke detik, hasilnya itu adalah 2 meter kubik per detik. Oke, sampai sini bisa? Oke. Ya, untuk tugas ya ini kamu kerjakan soal di buku paket halaman 54 nomor 1 2 3 4 5. Kamu foto, kamu kirim ke GC ya sampai Senin pekan depan. Ya, karena ini agak banyak. Enggak apa-apa. Agak banyak, PR-nya agak banyak, maka untuk rentang waktunya ya kamu kirim sampai Senin pekan depan. Demikian yang bisa Pak Diar sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.